Selamat malam semuanya, saudara sebangsa dan setanah air. Saudara-saudara, kita sungguh prihatin sekali dengan kondisi bangsa dan negara kita yang kita cintai, Indonesia. Pemerintah telah mengeluarkan satu perintah supaya dilaksanakan oleh seluruh rakyat Indonesia, yaitu PPKM dari tanggal 3 sampai 20 Juli nanti, 2021 ini. Saudara-saudara, sebenarnya masalah yang kita hadapi ini adalah masalah yang tidak terlalu sulit untuk diatasi. Masalah yang paling besar yang membuat bangsa kita sulit keluar dari pandemi COVID-19 ini yaitu pembangkangan dari manusia-manusia Indonesia yang menganggap remeh tentang pandemi ini. Mulai dari orang-orang besar, orang-orang yang berpendidikan, sampai masyarakat yang tidak punya pendidikan. Ini semua kelihatannya hampir semua tidak peduli dengan anjuran pemerintah. Apalagi lawan-lawan politik Pak Jokowi, mungkin mereka lah yang sebenarnya ingin menjadikan situasi semakin susah dan rumit. Ini sebenarnya persoalan kita. Jadi bukan soal virusnya, tapi ketidaktaatan dari sebagian anak-anak bangsa ini sehingga membuat situasi semakin mengerikan. Itu yang saya katakan, kita ini ibarat berlayar bersama-sama dengan satu kapal besar yang namanya Indonesia, tetapi di tengah-tengah samudra ada orang-orang yang membocorkan kapal yang kita tumpangi bersama. Ini satu tindakan yang sangat keji dan biadab. Bagaimanapun pemerintah dan sebagian rakyat berusaha untuk menyelesaikan pandemi ini, tapi kalau masih ada orang-orang jenis seperti ini, maka pandemi ini akan terus ada. Jadi saya menganjurkan dan memberikan masukan kepada Pak Jokowi dan juga kepada seluruh anggota DPR RI, DPD RI, dan MPR RI, dan tokoh-tokoh masyarakat yang masih waras, supaya kita betul-betul menegakkan aturan hukum yang berlaku. Tidak ada istilah takut kepada HAM atau pelanggaran HAM. Utamakan keselamatan rakyat. Jangan orang hanya bersembunyi di balik HAM tapi tidak menghargai HAM orang lain. Ini omong kosong. Indonesia itu perlu buat satu lagi komisi nasional. Kalau menurut saya yaitu Komisi Nasional Kewajiban Asasi. Jangan cuma hak-hak kita menuntut tapi kewajiban kita tidak pernah menuntut. Kalau orang yang suka menuntut hak tapi tidak peduli dengan kewajiban-kewajibannya, itu bukan manusia Indonesia. Itu anti Pancasila dan ingin menang sendiri. Ya, ketika Anda menuntut hak, tanya dulu diri Anda, apakah Anda sudah menjalankan kewajiban Anda terhadap negara ini? Saya menganjurkan kepada aparatur hukum, khususnya saya minta kepada Presiden sebagai Panglima tertinggi TNI dan para kepala staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kapolri, selamatkan negeri ini dari pandemi ini. Karena menurut saya, orang-orang yang sengaja membangkang
terhadap aturan untuk tidak berkerumun, untuk menjaga jarak, untuk memakai masker, mencuci tangan, dan lain-lain untuk keselamatan seluruh rakyat Indonesia. Ini penting, aturan-aturan ini penting. Dan kalau ini dilanggar, harus dipandang sebagai terorisme. Karena ini sudah masalah keamanan dan pertahanan negara. Betapa mengerikan kalau seluruh rakyat Indonesia terpapar COVID. Kita semua dalam keadaan lemah. Bangsa kita ini akan diserang, hancur. Ini sudah menyangkut pertahanan dan keamanan negara dan bangsa kita. Ini harus kita pikirkan. Sebagai panglima tertinggi, saya menghimbau, ini harus dipandang serius. Orang-orang yang sengaja tidak menaati aturan di masa pandemi ini, itu sama dengan teroris. Walaupun mereka tidak memakai senjata atau bom membunuh orang, tapi mereka sengaja menularkan penyakit. Itu sudah harus dianggap teroris. Nah, ini yang tidak dipikirkan oleh kita selama ini. Orang-orang yang membangkang, orang-orang yang melawan aparatur negara, menghimbau supaya jangan berkerumun, mereka tetap berkerumun dengan alasan apapun. Dan pemerintah lemah, melempem. Negara seperti tidak berdaya. Ini kan sama saja dengan kalah terhadap teroris. Jadi teroris jangan hanya dipandang ketika mereka membawa bom, membawa senjata. Tapi ketika mereka sengaja menularkan penyakit, ini lebih berbahaya sekali, lebih ganas. Harus serius. Jangan sampai rakyat yang taat kepada pemerintah tidak dipedulikan oleh negara. Tapi lebih takut kepada rakyat yang tidak taat pada negara. Ini bisa terjadi chaos, bisa terjadi kemarahan rakyat. Jangan pikir rakyat yang taat pada pemerintah hanya berdiam diri terus. Capek, lelah. Mereka bertahan di rumah itu, tetapi sementara orang lain berkerumun, sengaja bahkan petantang-petenteng, menyebar fitnah, hoax, dan sebagainya. Bisa terjadi rakyat yang selama ini taat kepada pemerintah akan marah dan akan keluar rumah dan akan terjadi hakim di jalanan. Orang-orang sudah frustrasi, mereka lelah, capek, bertahan di rumah, menahan diri. Tapi ada sebagian orang yang sengaja untuk mau menularkan penyakit. Ini teroris. Harus dilawan. Nah, tolong Pak Presiden sebagai Panglima tertinggi TNI dan seluruh Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Kapolri, sebagai yang Tuhan percayakan menjaga keamanan dan ketertiban serta pertahanan negara ini untuk serius memikirkan hal ini. Dan menurut saya, PPKM ini seharusnya itu diberlakukan di seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Jangan hanya Jawa dan Bali. Bila perlu, ulang lagi PPKM ini pada bulan Agustus. 1 bulan penuh libur nasional. Pasti putus pandemi ini. Penularan ini akan putus. Asal kita konsisten dan konsekuen. Dan saya kira keuangan negara masih sanggup untuk memelihara rakyat Indonesia yang tidak mampu selama 1 bulan di bulan Agustus 2021. Kita total libur nasional. Kita harus bekerja keras. Dan jangan membiarkan hukum diinjak-injak.
orang yang melawan peraturan nanti itu harus dianggap teroris dan harus diselesaikan secara hukum. Tuhan Yesus memberkati bangsa kita, bangsa Indonesia yang kaya raya. Amin.